Untuk satwanya pernah bertemu hewan buas atau berpapasan atau pernah ngelihat? Kebetulan. Ini Cak, banyak pertanyaan dari pendaki wanita. Boleh enggak kalau naik gunung ke puncak Argopuro atau puncak Rengganis dalam keadaan halangan? Untuk saran-sarannya, jika kita mau menuju ke puncak Rengganis atau puncak Argopuro, etika-etikanya itu apa saja? Halo Sobat Pendaki, sekarang hari Sabtu tanggal 23 April 2022. Kesempatan kali ini saya bersama petugas BKSDA Kawasan Konservasi Sumber Daya Alam Dataran Tinggi Yang Argopuro akan melaksanakan bersih-bersih pemasangan oplang dan tanda jalur pendakian Argopuro bersama Ranger Argopuro dan juga relawan penggiat Gunung Argopuro. Sebelum kita mengadakan perjalanan, mudah-mudahan dalam perjalanan ini kita selamat dan sertai doa dengan semoga apa yang diharapkan kita semua berjalan dengan lancar. Inilah sosok Bapak Arifin, petugas BKSDA wilayah Argopuro, sektor Bremi. Sekarang yang lagi bertugas untuk kegiatan bersih-bersih Gunung Argopuro setelah 2 tahun ditutup dan persiapan kegiatan pembukaan kawasan konservasi Soaka Marga Satwa Dataran Tinggi Yang, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Situbondo. Sekarang kita sampai di hutan damar, batas antara hutan dan ladang perkebunan warga. Biasanya kondisi pos itu letaknya di sebelah sini, sekarang sudah tidak ada. Sekarang tinggal jalan makadam saja untuk menuju ke Taman Hidup dan Argopuro. Sebentar lagi kita sudah sampai di puncak Taman Hidup. Jalan semakin menanjak dan kondisinya sekarang kabut. Akhirnya sudah sampai di batas vegetasi atau batas kawasan Soaka Marga Satwa Dataran Tinggi Yang, yaitu kita memasuki kawasan Taman Hidup yang ditandai dengan pagar pembatas. Mari kita lanjut. Ayo, Jan. Hah? Sekarang berada di puncak Taman Hidup dan sebentar lagi turun ke danau. Kondisinya sangat kabut, berkabut tebal.
menuruni menuju ke danau taman hidup. Detik-detik menuju area camp dan danau taman hidup. Ini setelah dibersihkan lumayan rapat semak belukarnya. Lokasi campnya sekarang sudah banyak semak belukar dan kotor. Saatnya sebentar lagi kita bersih-bersih di area camp taman hidup. Kita coba menuju jedingnya atau kamar mandinya. Ini biasanya di sini nih tempatnya tenda-tenda. Sekarang sudah sangat kotor dan sudah terdapat banyak semak belukar. Sekarang tanggal 23 April 2022. Kondisi pas bulan Ramadan. Ini sekarang kita coba menuju ke danau taman hidup. Jalannya sudah cukup tertutup. Kondisinya lagi kabut. Pertama kali selama 2 tahun tidak ada kegiatan pendakian. Ilalangnya sudah tinggi-tinggi. Inilah kondisi dermaga atau jembatan menuju ke tengah untuk mengambil air. Kondisinya sudah lumayan lapuk. Dan biasanya di tempat sini tempatnya para pendaki memasang tenda. Sekarang ilalangnya atau rumputnya sudah semakin tinggi karena sudah 2 tahun tidak ada kegiatan aktivitas pendakian. Kita coba melewati dermaga atau jembatannya untuk mengambil air. Sekarang tanggal 23 April 2022, tepatnya di Taman Hidup. Sekarang saya bersama Bapak Arifin selaku petugas dari KSDA Suaka Marga Satwa Dataran Tinggi Yang, wilayah Barat atau wilayah daerah Bermi. Selama 2 tahun ini pernah survei nggak Pak ke wilayah Suaka Marga Satwa Dataran Tinggi Yang selama ditutup? Selama ditutup ini kalau survei rutin 2 minggu sekali itu untuk patroli rutin, tapi untuk kebersihan tempat camp enggak memang. Tapi kalau patroli rutin pasti. Untuk satwanya pernah bertemu hewan buas atau berpapasan atau pernah ngelihat? Kebetulan saya juga pernah melihat macan buas pas di hadapan saya sendiri. Itu macan tutul. Saya juga nggak tahu jenisnya, apakah itu harimau Jawa. Kalau macan kumbang keseringan. Sebetulnya dengan adanya penutupan kayak gini jelas sekali adanya dari konservasi sangat dapat, flora faunanya sangat dapat,
Makanya kalau saya sih pribadi, daripada dibuka untuk pendakian umum dengan teman-teman yang kurang bertanggung jawab kepada kawasan, baik sampah, kawasan yang lainnya, kerusakan dan lain sebagainya, tentang Kromo Inggil juga, tentang pendakian, etika pendakiannya. Saya lebih baik sih sebenarnya kayak gini aja gitu. Dan pendaki juga kalau memang dibuka dibatasin, itu aja sih. Terus denger-denger ini rencananya Argopuro ini segera atau akan dibuka dalam waktu dekat. Benar atau tidak isu-isu seperti itu? Kalau isunya benar memang, tapi untuk tanggal, untuk kapannya kami belum tahu, karena untuk itu semuanya itu kan memang titah atau perintah dari pimpinan. Kapan bukanya yang memberikan petunjuk nanti pimpinan, nanti resmi dibukanya itu pimpinan. Kami hanya untuk saat ini membersihkan jalur untuk kawasan Argopuro untuk jalur. Berarti kalau memang seandainya benar-benar dibuka, boleh enggak kalau seumpama seorang pendaki itu ingin naik sendirian atau solo hiking? Untuk aturan dari BKSDA sendiri, untuk solo hiking atau sendirian naik ataupun berdua itu sebenarnya nggak boleh. Satu, niat treknya panjang, terus mitos atau mistisnya yang ada di Argopuro itu sangat leket sekali, karena takutnya nanti kesombongan pribadi, kesombongan karena dia skill bagus atau gimana, itu yang ditakutkan dari kami itu. Jadi disarankan untuk solo hiking itu teman-teman harus ada pendamping atau ada porter atau guide. Kalau seandainya memang benar dibuka, sarannya Bapak Arifin ke teman-teman pendaki ini apa? Satu, saya minta untuk menjaga sumpah serapah. Sumpah serapah itu luas sih sebenarnya teman-teman, kalau paham itu ya. Sumpah serapah itu menjaga etika, pertama menjaga diri kita sendiri, baik perkataan ataupun tindakan atau perbuatan itu. Yang satu, kesombongan hati. Kesombongan hati teman-teman biasanya kan merasa skillnya bagus. Cuma naik Argopuro aja bisa. Itu nanti akan terjawabkan juga apa yang disampaikan atau apa yang diutarakan dia sendiri atau pendaki itu sendiri ya, nanti akan terjawab dengan alam itu. Jadi teman-teman, saya minta untuk naik Argopuro, satu, saya minta untuk jaga sumpah serapah. Yang kedua, saya minta untuk menjaga habitat biar dapat konservasinya di Argopuro. Terus yang ketiga, tolong jangan tinggalkan apapun selain jejak kaki. Terus seumpama kalau sudah mendaki ingin bakar-bakar buat api unggun, itu diperbolehkan apa tidak? Semusim kemarau itu tidak diperbolehkan. Soalnya Tapi kan kalau mau jaga nggak masalah sih sebenarnya. Tapi kalau musim kemarau memang tidak diperbolehkan. Tapi kalau musim hujan kayak sekarang ini nggak apa-apa lah. Tapi jangan sampai meninggalkan jejak api. Harus dimatikan dulu sebelum pergi. dimatikan dulu sebelum kita tinggalkan istilahnya. Iya. Oke, mungkin sementara itu saja pertanyaan atau diskusi bersama Bapak Arifin. Diingat saran-sarannya. Sekarang perjalanan menuju ke Argopuro dari Taman Hidup. Jalannya lumayan bersih dan belum tertutup, masih terlihat cukup jelas. Perjalanan menuju ke Argopuro dari Taman Hidup, jalannya cukup jelas,
dan sekarang memasuki air pembuangan Danau Taman Hidup, dan selanjutnya akan bertemu dengan hutan lumut. Di depan saya ini adalah Bapak Mandika, salah satu warga Bremi yang ikut berpartisipasi dalam rangka bersih-bersih Argopuro sebelum dibukanya jalur pendakian. Dan Bapak Mandika ini salah satu relawan yang peduli dengan Argopuro. Sekarang memasuki kawasan hutan lumut, tepatnya jam 11.45. Kondisinya berkabut dan sedang gelap. Setelah melewati hutan lumut, sekarang kita memasuki kawasan taman kering yang dipenuhi dengan tumbuhan rumput liar yang setinggi 2 meter. Jalannya cukup rapat semak belukarnya. Dan inilah jalur evakuasi menuju jalur tercepat atau jalur evakuasi menuju Desa Bremi, tepatnya di air terjun Darungan, Dusun Air Dingin. Jalurnya sudah mulai tidak kelihatan. Puncak Argopuro sudah kelihatan. Sekarang posisi berada di Lembah Batu, tepatnya di bawahnya Gunung Taman Kering. Yang sebelah kanan ini Puncak Arca, dan yang sebelah kiri ini Puncak Argopuro. Sekarang kita sudah sampai di Pos Cemoro Limo dan menuruni punggungan menuju ke Sungai Mati, lalu nanjak ke Gunung Rangka dan Argopuro. Vegetasinya sangat rapat, dipenuhi dengan rumput liar, semak belukar. Sekarang menyeberangi Sungai Mati dan di depan terdapat perjabangan antara jalur lama dan jalur baru Argopuro. Jadi jika kita ke arah kanan sana itu melalui jalur lama Argopuro, nanti sampainya di Ainggene, Cisentor dan Rawambe. Melalui jalur baru yaitu jalur menanjak, yaitu jalur Gunung Rangka.
bagian nano kan. Saya ke sini. Ayo. Terus. Hop. Sekarang kita berada di Gunung Rangka menuju ke Puncak Argopuro. Sebentar lagi sudah sampai di Puncak Argopuro. Sebelum savana lonceng, kita akan bertemu dengan air resapan. Kalau bertemu, boleh ada bertemu. Kering. Air resapan ini biasanya masih bersumber terakhir pada bulan Juni. Sekarang ini bulan tanggal 23 April 2022, airnya masih cukup banyak. Jadi ini salah satu sumber sebelum menuju ke savana lonceng. Ini jalur melalui jalur Bumi. Jika dari Baderan melalui savana lonceng terlebih dahulu. Halo sobat pendaki, sekarang kita sudah berada di Gunung Rangka, tepatnya di sumber mata air atau air resapan, tepat di bawahnya Puncak Arca. Sekarang kita bertanya-tanya lagi seputar Argopuro. Ini Cak, banyak pertanyaan dari pendaki wanita. Boleh enggak kalau naik gunung ke Puncak Argopuro atau Puncak Rengganis dalam keadaan halangan? Sebetulnya nggak masalah sih. Itu cuma sugesti. Teman-teman kan banyak juga yang berhalangan, katanya nggak boleh. Sebetulnya yang penting dari hati kita sendiri. Seperti yang kayak katakan kemarin-kemarin, kalau hati kita bersih, dimanapun insya Allah kita pun tetap akan bersih. Bukan suatu halangan karena teman-teman itu untuk wanita ya, khususnya untuk wanita. Itu jangan takut kalau naik mau ke Rengganis, ke Arca. Bukan itu ya dikatakan mungkin orang yang bilang kan itu tempat suci gini-gini. Memang tempat suci. Kalau zaman dulu memang tempat suci. Kita yang penting tidak ada niatan hati yang congkak, sumpah sarapannya, enggak apa ya. Belajarlah kepada diri kita sendiri dan alam. Kita nggak sombong untuk naik dan untuk mencapai puncak tujuannya udah jauh-jauh kasihan juga. Silahkan datang aja ke puncak, nggak masalah. Saya tanggung jawab, saya berani menjamin. Karena di atas itu ada apa, teman-teman takut nanti dibuat apa ya, sugesti pada dirinya sendiri. Iya, Itu malah menakutkan pada dirinya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu juga diketahui itu bukan hanya katanya orang-orang aja, tapi yang jelas untuk hari-hari Islam, hari raya Islam terutama ya, seperti hari raya besar, Muharram dan lain sebagainya. Teman-teman kalau mau naik ke Argopuro mendingan itu aja yang dibanding. Itu seperti sugesti teman-teman, kalau Dewi Rengganis dari Majapahit ada apa. Sebetulnya Dewi Rengganis bukan dari Majapahit ya, itu dari negara Islam sendiri. Terus memang yang berkolaborasi dengan penghuni di sini jadilah seorang ratu dan selir ini semuanya. Dan bagi teman-teman juga jangan mengada-ngada, juga jangan menghayal. Ingin tahu mukanya Dewi Rengganis. Saya sendiri yang sering ketemu hanya tahu sendiri dengan badannya Dewi Rengganis, belum tahu mukanya Dewi Rengganis kayak apa. Jadi nggak usah takut kalau wanita datang bulan, pas pada waktunya itu untuk naik sudah jauh-jauh ke pas di perjalanan dapat atau apa itu udah kasihan juga. Tidak apa-apa, saya izinkan. Tapi tetap kembali kepada hati pendaki sendiri. Terus juga
dengar cerita-cerita dari pendaki-pendaki yang pernah ke Argopuro, ada pendaki yang menarik benda mustika, ada yang katanya juga dikasih lewat mimpi, ada juga yang nggak sengaja nemu. Itu gimana anunya? Terus maksudnya boleh nggak kita, kalau dikasih boleh nggak kita diambil dibawa pulang ke rumah? Pertama gini, sepengalaman saya pernah dikasih dalam mimpi. Waktu itu saya dikasih jagung di puncak Rengganis, suruh ngambil malam itu juga. Karena saya mikir, saya juga demi keselamatan saya dan juga bukan rezeki saya mungkin waktu itu nggak saya ambil. Setelah pagi saya datangin ternyata tinggal bekas. Kalau dalam mimpi memang dikasih, ya nggak ambil, diambil nggak apa-apa. Tapi kalau memaksakan, dikasih saya satu terus ada lagi dua sebagai godaannya diambil, ya jangan mengharap untuk keluar dari tabir alam lain. Iya juga pernah dengar cerita-cerita atau kejadian yang seperti dulunya ada seorang pendaki yang dari SMA ya, dari SMA Situbondo, Dari dari salah Kampungan. satu SMA di Situbondo ada yang menarik dan itu kesasar semua murid-muridnya. Itu benar apa enggak? Gimana itu, Pak? Kejadiannya gini, mereka yang naik waktu itu tanpa ada rencana ke puncak kan, karena ada pemaksaan dari pembininya ingin ke puncak, sedangkan untuk persiapan bekal atau logistiknya itu nggak ada. Dari salah satu pihak oknum waktu itu ingin mengambil sesuatu memang di Rengganis dan memanfaatkan yang orang yang belum balik. Untuk masalah yang hilang semua itu enggak, yang hilang cuma 7 orang. Kebetulan saya ngesar waktu itu ada di dalamnya juga. Batunya ada 3, gambarnya saya masih menyimpan. Itu mustikanya ada 3 macam. Terus mustika setelah pagi itu dikembalikan sampai taman hidup kok. Itu dilempar, cuma dilempar biasa kayak ada yang apa ya, yang ngambil gitu. Akhirnya anak itu keluar dari tabir itu. Padahal malam itu di pohon itu saya 2 kali lewat pohon itu, anaknya ya teriak, saya juga teriak, sama-sama nggak dengar sebenarnya. Ternyata anak itu di dekatnya pohon. Itu cuma 7 orang. Ceweknya 3, cowoknya 4. Untuk saran-sarannya jika kita mau menuju ke puncak Rengganis atau puncak Argopuro, etika-etikanya itu apa saja? Mungkin, Pak. Satu, jaga etika baiknya sendiri, gunakan etika sebagai pendaki. Saya tadi lanjutkan untuk yang cewek, jangan sampai meninggalkan bekas pembalut yang Mbak pakai itu ya, karena itu nanti akan juga membebani pada diri seorang wanita itu tersebut. Terus untuk teman-teman jangan bermacam-macam pikirannya. Kalau masalah harta karun di Argopuro atau Rengganis itu memang tempatnya. Sampai bisa melihat dengan mata batin, di Rengganis itu tempatnya dan gudangnya emas. Banyak memang, nggak perlu tahu di mana tempatnya, udah pokoknya di sana tempatnya. Harcanya pun juga masih ada yang saya sembunyikan. Memang sebagian ada oknum yang mengambil untuk dijual belikan, tapi sayang ya dari pemerintah dulu itu tidak bisa mengambil, memanfaatkan yang ada situs di Rengganis. Kalau seandainya waktu itu memang dimanfaatkan, insya Allah akan begitu viralnya puncak Rengganis sebagai yang bersandingan dengan puncak Argopuro yang ada uh, tiga berlian ya, yang dimaksud arca atau hiang, Argopuro dan Rengganis. Itu yang ada di Argopuro. Terus teman-teman kalau memang naik ke sana niatannya cuma ambil foto aja udah, nggak usah macam-macam, cuma foto-foto, selesai menikmatin, bersyukur udah bisa nyampe ke puncak, bukan masalah perjalanannya yang membuat teman-teman terharu. Tapi kalau sudah bonusnya puncak untuk teman-teman yang membuat bangga dengan kekayaan alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang masih kokoh terjaga dengan bagus sampai saat ini. Oke, sekian dulu. Terima kasih untuk saran-sarannya dari Bapak Arifin, Kawasan Konservasi Sumber Daya Alam, Soka Marga Satwa, Dataran Tinggi Yang, Sektor Bermi Krucil. Oke, kita sambung lagi. Sekian dulu. Sekarang posisi sedang perjalanan menuju Puncak Arca. Perjalanan melewati batu-batu dan cukup terjal. Hati-hati dengan pijakan karena batunya mudah lengser atau bergeser.
memasuki wilayah situs Puncak Arca. Ini punden berundak atau pintu tangga menuju Puncak Arca. Dan ini adalah salah satu situs arca peninggalan zaman dahulu. Di bawah sini ini terdapat tulisan aksara Jawa, aksara bahasa Kawi kuno. Dan ini bentuk arcanya. Dan di sini juga terdapat tungku pemujaan kerajaan atau orang-orang zaman dahulu. Tungku pemujaan untuk Tuhan mereka atau dewa mereka. Dan disinilah tempat peletakan puncak arca yang ditandai dengan bendera merah putih, bendera kebanggaan Republik Indonesia. Setelah dari Puncak Arca, kita menuju ke Puncak Argopuro, melewati di atas punggungan atau sadelan di antara dua puncak, yaitu Puncak Arca dan Puncak Argopuro, yang ditandai dengan melewati batu pecah setelah itu menaiki tebing yang cukup curam, melewati batu pecah seperti ini. Itu tandanya jika dari Arca mau ke Argopuro ataupun dari Argopuro mau ke Arca, pasti melewati batu pecah ini. Di depan juga terdapat batu pecah. Ini sebagai tanda jika kita akan mendaki kedua puncak tersebut. Ini juga batu pecah sebagai tanda atau ancar-ancaran jika kita mau ke Puncak Argopuro dan juga ke Puncak Arca. Batunya cukup besar. Alhamdulillah aja Bun. Ternyata Cepat juga. Bapak Arifin sudah sampai terlebih dahulu di Puncak Argopuro. Ini saya bakar sampah nih. Sekaligus bakar-bakar sampah yang berada di area puncak. Dengan sangat bangga selama 2 tahun ditutup, akhirnya sampai lagi di Puncak Argopuro tercinta. Saya mendoakan kalian, bagi para pendaki gunung, penggiat alam bebas, dan yang lainnya, semoga bisa mengunjungi salah satu puncak yang berada di Jawa Timur, Puncak Argopuro 3088 mdpl. Sekarang posisi di Savana Lonceng dan persisnya di perempatan jalan pendakian. Jika kita lurus ke depan, itu ke arah Danau Tawon Hidup dan arah Bermi, pos pendakian waktu turun. Dan di belakang saya
Sebelah sana itu menuju ke arah Baderan, ke arah Cikasur, ke arah Cisentor, ke arah Rawambek, dan juga ke arah pos pendakian Baderan. Jika ke kanan menuju ke puncak Argopuro dan puncak Arca, dan juga jika ke kiri menuju ke puncak Rengganis. Posisi perempatan di savana Ronceng, jadi lokasinya berbentuk savana yang cukup luas. Posisi campnya di sebelah sini, dan juga bisa di sebelah sana letak posisi camp savana Lonceng. Sekarang perjalanan menuju ke puncak Rengganis. Ambil jalur yang kiri jika dari arah pos Baderan. Memasuki kawasan Rengganis. Disinilah kawasan Taman Rengganis yang dipenuhi dengan tumbuhan edelweiss, dan di sebelah sana itu ada bendera, itu puncak Rengganis. Di sebelah puncak Rengganis. Memasuki pintu gerbang menuju ke puncak Rengganis. Masih mendaki ke puncak ke arah atas, dan ini belerangnya baunya cukup menyengat karena kondisinya batuan kapur semua berwarna putih, dan di sebelah sana juga ada situs-situs bangunan. Di sebelah sini pintu masuk ini ada juga situs bangunan. Nanti kita coba explore ke sana. Sekarang kita ke puncak Rengganis dulu. Detik-detik menuju puncak Rengganis. Alhamdulillah sampai lagi di puncak Rengganis. Kondisi di belakang lagi kabut. Biasanya kelihatan di sebelah kanan itu puncak Argopuro, dan sebelah sini itu puncak Arca. Dan di puncak Rengganis ini terdapat tungku pemujaan untuk leluhur pada zaman dahulu, dan juga terdapat situs Batu Lumpang. Sekarang tanggal 24 April 2022,
kondisi airnya masih ada, dan biasanya kondisi air kering ini pada bulan Juni dan Juli, dan biasanya terdapat uang dan juga rokok di sebelah sini untuk sesajen. Kondisi puncak Rengganis. Jika teman-teman pendaki mau berfoto atau selfie, jangan terlalu pinggir ke arah batu itu, karena batu yang sebelah sini nih goyang, takutnya jatuh ke arah jurang. Ini lumayan dalam, jurangnya sekitaran 200 meter. Ini terdapat uang receh ditaruh sebelah sini di puncak Rengganis. Saya doakan juga buat teman-teman mendaki, semoga sampai di puncak Rengganis. Salam dari puncak Rengganis. Mungkin sebentar lagi pegunungan kawasan Soka Marga Satwa dataran tinggi yang triangulasi puncak Argopuro, puncak Arca, dan puncak Rengganis dibuka untuk pendakian. Terima kasih sudah mengikuti sampai akhir dalam rangka bersih-bersih jalur dan pemasangan plang dari Bremi menuju puncak Argopuro dan puncak Rengganis. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan video update terbaru tentang Argopuro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.